Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah tarawih Masjid Agung Bandung yang dimuliakan Allah. Mumpung masih hari pertama Ramadan atau tarawih kedua, saya ingin menyampaikan trik-trik ibadah. Meskipun kita sejak kecil sudah ibadah, bisa jadi ibadah kita belum sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Begini, ada sebuah hadis, Bapak Ibu sudah hafal hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sempurnanya ibadah itu sangat tergantung kepada niat. Saya umpamakan niat itu seperti pondasi ya. Ini masjid kita ini. Di masjid ini akan kokoh, kuat kalau pondasinya juga kuat. Sama niat juga begitu. Ibadah kita akan nyampe kepada Allah kalau niatnya benar. Oleh karena itu Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Nawawi Muhyiddin Abdul Syarif An-Nawawi di dalam kitab Hadis Arba'in halaman 16 baris ke 13 menjelaskan bahwa ibadah itu atau niat itu ada 3 faktor. Yang pertama, ayarfa'a khaufan minallah. Jadi kita ibadah ini Pak semata-mata khaufan. Khaufan itu kata khaufa ya khaufu khaufan fahuwa khaifun. Artinya apa? Takut. Jadi kalau kita sudah takut kepada Allah, sholat enggak usah disuruh-suruh, enggak usah disuruh, enggak usah dikasih komando, enggak usah. Kenapa? Kita takut sama Allah. Dan takut kepada Allah itu beda dengan takut kepada singa. Kita takut singa menjauh, takut kepada Allah mendekat. Nah, ibadah yang baik itu atau yang benar itu adalah pertama niatnya itu karena semata-mata khaufan, takut kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah itu niatnya harus ayarfa'a as-sawabul jannah. Jadi niat ini semata-mata kita mengharapkan sorga. Orang awam ditanya, ibu, bapak, kenapa sholat? Orang awam pasti jawabannya begini, saya sholat ingin masuk sorga. Salahkah? Tidak. Karena medium orang awam tuh begitu. Orang awam kalau ditanya, kenapa sholat? Saya ingin masuk sorga. Itu enggak salah. Tapi bagi kita orang yang berpendidikan, jawabannya jangan begitu. Apa? Kalau kita ditanya oleh orang, kenapa bapak rajin sholat, rajin tarawih, rajin puasa? Apa motivasinya? Motivasi saya adalah semata-mata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini martabat yang paling tinggi, cinta. Oleh karena itu, ada seorang sufi perempuan namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Robi'ah saking hebatnya beliau sudah ma'rifat dengan Allah, beliau mengatakan begini, ya Allah, andaikan sholatku karena takut kepadamu ya Allah. Ini kata Robi'ah Al-Adawiyah. Jangan kau terima. Ya Allah, andaikan ibadahku ini ingin masuk sorga, tutup sorga itu untuk aku ya Allah. Ya Allah ya Robi, ini Robi'ah Al-Adawiyah. Ya Allah, andaikan aku motivasi sholat ibadah ini untuk sorga, tutup ya Allah pintu sorga untuk aku. Ya Allah ya Robi. Yang kedua kata Robi'ah, ya Allah, andaikan aku sholat ini karena takut neraka, buka ya Allah pintu neraka untuk aku. Allahu Akbar. Ini ibadah yang sudah luar biasa, ini sudah ma'rifat. Ya Allah, andaikan aku sholat ini, ibadah ini, puasa ini karena semata-mata takut masuk neraka, tolong ya Allah bukakan pintu neraka untuk aku. Allahu Akbar. Yang ketiga ini kata Robi'ah Al-Adawiyah, ya Allah, andaikan aku berdasarkan hanya semata-mata cinta padamu ya Allah, tolong ya Allah, engkau jangan berpaling dari aku ya Allah. Wah, hebat ya. Saya ulang ini. Ya Allah, andaikan ibadah aku ini semata-mata cinta padamu ya Allah, tolong ya Allah, kau jangan berpaling pada aku ya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ibadah ini harus ikut seperti para ulama, seperti Rasul juga. Itu apa? Cinta kepada Allah. Contoh begini nih. Misalnya
Bapak Ibu cinta ke saya. Saya nama Zainal nih. Saya sehari-hari dosen di Pasundan, di Unpas. Saya juga aktif di sini, di Aljabar, juga di PWNU saya. Misalnya Bapak Ibu cinta saya, misalnya nih, ini mahabbah tuh begini. Saya diundang oleh Bapak, misalnya di sini ada jamaah namanya Pak Haji Syarif misalnya. Pak Ustaz Zainal, nanti ditunggunya di rumahnya mau syukuran. Saya datang. Ketika saya datang, karena Bapak ke saya sudah cinta, pasti begitu saya datang ke rumah, Bapak tidak akan ngobrol dengan saya di jalan, tidak akan pernah. Bapak Ibu tidak akan pernah ngajak saya ngobrol di depan rumah atau di buruan kata orang Sunda. Pasti apa? Dibawa ke dalam pasti itu. Kenapa? Karena cinta. Karena cinta. Masa orang yang dicintai ngobrol di luar gimana? Pasti begini, Pak Ustad, mangga lebat, ayo di betang seurleuteun. Pasti begitu. Nah, itulah mahabbah. Makanya kata Robiah Adawiyah, kunci niat itu kita bagaimana supaya kepada Allah itu cinta. Nah, tidak akan menjadi orang cinta kepada Allah kalau kita tidak ada proses. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ini Ramadan ini adalah merupakan sebuah latihan untuk membangun seorang pribadi yang cinta kepada Allah SWT. Bapak Ibu mohon doa ya, saya terus terang aja nih ngaji nggak khusyuk nih. Karena istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit ya. Jadi saya terus terang aja ngomong tapi ingat ke istri karena cinta sama istri ya. Ya saya bisa jadi ajengan punya anak ya karena ada istri. Oleh karena itu mohon didoakan istri saya yang lagi dirawat di di rumah sakit apa yang Cicahum itu, Almahera apa namanya itu? Lupa saya di Cikadut itu. Mohon didoakan istri saya mudah-mudahan cepat sembuh dan cepat pulang. Apalagi ini bulan Ramadan. Al-Hadiniyah khususon ila zawjati Umi Kulsum binti Kiai Haji Muhtar Sya'bana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekian dan demikianlah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah semuanya panjang umur, sehat dan barokah. Yang hari ini kita punya utang, mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan untuk membayar. Ya, mudah-mudahan kita bisa bayar utang, bisa menabung, juga bisa ke tanah suci. Hatur nuhun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.